Halo guys, ketemu lagi bareng Kak Robi di pembahasan soal TOEFL ya. Jadi kemarin kan kita udah part 1 sama part 2 ya. Berarti udah 10 soal. Nah, sekarang di video yang kali ini kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Kan dia ada 40 soal tuh. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja kali ya guys ya, biar kita bisa langsung bahas soalnya. Oke, silakan ya nomor 11, 30 menit dari sekarang. 30 detik maksudnya. Oke, udah 30 detik ya guys. Nah sekarang balik lagi, kita selalu setiap kali kita membahas soal nanti sistemnya selalu 30 detik ya per soal. Bisa lebih cepat bisa, tapi juga boleh lebih lama dari itu. Nggak disaranin maksudnya. Oke, let's go, kita bahas pertanyaan nomor 11. Jadi pertanyaan nomor 11 itu kan only when air and water seep through its outer coat, bla 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 bla. Nah ini pertanyaan perdana, blanknya ada di ujung guys dari 10 soal terakhir ya. Nah sekarang kita cari dulu nih kira-kira jawabannya yang mana. Nah untuk pertanyaan nomor 11 itu triknya simple banget guys. Jadi gini, terkadang di TOEFL ITP itu ada beberapa soal yang sounds weird ya, yang terbaca itu aneh gitu ya. Nah padahal sebenarnya itu bisa jadi jawabannya guys. Jadi intinya adalah ketika kalian menemuin adverb atau kata keterangan sebagai subjek, selanjutnya itu harus memakai, bukan harus ya, biasanya pakai AV guys, atau auxiliary verb. Kan ada banyak jenis AV ya, di setiap tenses beda. Kayak contoh aja, kalau simple present itu AV-nya does and do. Kalau misalkan simple past, AV-nya did, dan lainnya ya. Kita mungkin bisa sesi terpisah untuk membahas itu. Nah sekarang kata only itu adalah adverb. Jadi dia di sini berfungsi sebagai subjek. Maka yang harus kita cari adalah pilihan yang punya auxiliary verb. Kita lihat dari pilihan A, B, C, D yang memiliki auxiliary verb hanya A. Berarti A lah jawabannya. Gitu ya. Jadi sesimpel itu ini. Kakak membahasnya ini dengan cara yang sesimpel mungkin biar kalian bisa paham. Tapi bukan berarti kita kok bisa kayak gitu, kok ini gitu ya. Nah, jadi untuk membahas masalah istilah-istilah dan lebih perinciannya itu akan sangat lama. Kita lebih baik membahas soal dan kita memahami cara menjawabnya gimana. Gitu ya untuk sekarang. Nanti mungkin kakak bisa buat video tentang beberapa materi grammar ya, yang bisa mungkin membantu kalian. Jadi jawabannya yang A guys. Does the seed germinate? Karena simpelnya B, C, D itu nggak ada auxiliary verb. Ya udah berarti kita tinggal simple pilih A aja. Oke, ternyata kita baru mulai dapat simple question. Nah sekarang kita mungkin akan lanjut ke pertanyaan nomor 12. Yuk let's go. Oke guys, tadi udah nomor 11 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 12 yuk. 30 detik dari sekarang, let's start. Oke, udah 30 detik ya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 12. Nah, kan di sini belang. Belangnya ada di depan ya guys ya. Seasonal rainfall, especially in regions near the tropics,
is winds that blow in an opposite direction in winter than in summer. Nah, jadi balik lagi guys ya. Seperti prinsip awal bahwa biasanya kalau blank di awal bisa jadi subjek yang ditanyain. Ya, bisa jadi. Nah, sekarang kita lihat. Apakah kita nemu verb atau to be gitu ya di dalam kalimat ini? Menurut kalian gimana? Ada ya yang di sana tuh yang is, ada kata is before the winds, itu kan to be. Nah, berarti otomatis yang dibutuhkan di sini adalah subjek, karena kita udah punya to be-nya. Sebelum to be kan sebelum to be atau verb kan subjek ya. Sekarang kita lihat kira-kira dari pilihan A, B, C, dan D itu semua bisa jadi subjek nggak? Bisa ya, semua bisa jadi subjek. Oke, sekarang kita menganalisanya agak spesifik ya guys, karena semua udah bisa jadi subjek. Kita lihat pilihan A. Kenapa pilihan A benar atau salah nih? Causing the seasonal rainfall. Nah, jadi yang dibutuhkan di kalimat ini, di pertanyaan nomor 12 itu adalah untuk menjawab pertanyaan winds. Ya. Kalau kita bilang causing seasonal rainfall, bla bla bla, is winds. Jadi nggak make sense ya. Kalau kita simpelkan kalimatnya guys, bla 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 seasonal rainfall is winds. Oke, bla 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 seasonal rainfall is winds. Nah, kalau misalkan yang B, that cause, bahwa menyebabkan seasonal rainfall adalah winds, ya, itu masih nggak make sense dia. Karena kalau pakai that, itu dia cuma satu sentence doang. Oke, kalau misalkan pilihan C, itu dia kurang tepat, ya. Karena kata to itu misalkan to cause seasonal rainfall is winds. Jadi dia kurang logis guys. Paling kita bisa bilang to make you happy is by buying some souvenirs misal gitu ya. Jadi dia bukan penyebab, bukan merujuk kepada penyebab. Nah, pilihan yang paling tepat adalah yang D. Kenapa pilihan yang D? Karena yang kita butuhkan di sini adalah penjelasan terhadap sesuatu yang menyebabkan seasonal rainfall. Jadi di sana jawabannya winds. Ya, berarti yang kita butuhkan adalah kata what. Apa kan? Apa yang menyebabkan seasonal rainfall? Ya winds. Gitu logik terlogisnya. Logik terlogis. Jadi logik yang paling akurat di sini adalah kata what causes. Jadi apa? Karena kita kasih jawabannya setelah to be, yaitu winds. Jadi apa yang menyebabkan seasonal rainfall? Yaitu winds. Sehingga jawabannya yang D. Nah, sebenarnya penjelasan utamanya adalah gini guys. Karena kata nomor 12 itu istilahnya adalah noun clause. Jadi noun clause itu 5W1H berfungsi sebagai subjek. Oke. Balik lagi kalian ingatin, noun clause adalah 5W1H yang berfungsi sebagai subjek. Nah, di sini satu-satunya noun clause hanyalah pilihan D sebenarnya. Ya, makanya kita pilihnya yang D. Oke, agak ribet juga yang 12 ya guys. Jadi karena kita juga harus mengidentifikasi hubungan logisnya, nyambung atau enggaknya gitu ya. Oke, udah clear ya nomor 12 ya. Jadi pilihan yang tepat untuk nomor 12 adalah yang D. Alright, let's go to the next question guys, nomor 13. Oke guys, lanjut ke pertanyaan nomor 13 ya. Let's go, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, udah 30 detik ya guys, sudah kelamaan. Sorry. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. Kira-kira apa ya jawabannya untuk nomor 13? Nah, kalau kita perhatikan di sini guys, soalnya the extinct Martian volcano Olympus Mons is approximately 3 times as blah 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 Mount Everest. Dia blanknya di tengah. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di blank itu? Simple guys, yang dibutuhkan di blank itu hanyalah kesamaan ya. Jadi dia similarity, kesamaan. Satu-satunya pilihan yang bermakna kesamaan di A, B, C, D adalah pilihan B. Kenapa? Karena biasanya S bla 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 S. Jadi dia ada kata S bla 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 S. Jadi kayak S high S, S big S possible S, S beautiful S. Jadi kayak gitu sistemnya. Simple triknya kayak gitu guys. Jadi kalau ketemu kata S terus adjektif ya pasti sebelahnya ada S lagi. Nah, pilihan yang seperti itu hanya di pilihan B. Sehingga kita pilih yang jawabannya yang B. Oke, sesimpel itu guys. Jadi ingat aja kalau misalnya ada kata S, bla 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 S, tengah-tengahnya adjektif. Seperti kayak gitu strukturnya. Oke, simple banget untuk nomor 13. Sekarang kita lanjut ke nomor 14 ya. Let's go. Alright, come back. Let's go. Move on. Number 14 guys. Dimulai dari sekarang. 30 detik. Oke, kayaknya udah 30 detik ya. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan nomor 14. Jadi untuk pertanyaan nomor 14, the flight instructor, blank at the airbase, lagi, said that all the notified had been given. Nah, kira-kira apa yang bisa mengisi kekosongan hati nomor 14 ini ya? Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang kita balik lagi guys, seperti kakak bilang, soal yang tentang be dan me atau verb 3 dan verb ing itu paling sering masuk di TOEFL grammar ya. Jadi untuk soal nomor 14 prinsipnya sama, kita hanya perlu menentukan apakah artinya me atau artinya di. Kemudian kalau dia me pilih yang ing, kalau dia yang di pilih verb 3. Nah, sekarang kita lihat apakah artinya when interview, ketika di interview, atau when interviewing, ketika menginterview. Nah, jadi jawabannya adalah ini maknanya di guys, ketika di interview. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk makna di kan kita pakai verb 3 ya. Jadi maka kita pilihnya yang A. Nah, yang B kan juga verb 3 tuh, when interviewed, when he interviewed. Pertanyaannya kalau dia bilang when he interviewed, interviewednya enggak verb 3 di pilihan B. Kenapa? Karena ada subjek he. Otomatis kalau when he interviewed enggak ada to be, maka interviewednya jadi verb 2. Jadi cirinya adalah kalau tahu di mana kalau verbnya verb 3 atau verb 2, ya taunya lihat aja apakah ada to be atau enggak. Kan kalau verb 3 itu kan strukturnya subject plus to be plus verb 3. Nah, kalau dia disingkat, subject dan to be-nya hilang. Kayak yang A tuh, when interview, nggak ada to be, nggak ada subject. Jadi di subject to be-nya hilang kalau disingkat, guys. Tapi kalau yang B, when he interviewed, ketahuan ada subject, ada verb, nggak ada to be, ya berarti itu verb 2. Gitu ya cara analisanya, guys ya. Jadi untuk nomor 14 jawabannya yang A. Oke, let's go. Move on nomor 15. Ini kita agak swift ya guys ya. Supaya kita bisa bahas soalnya lebih banyak. Let's go. Alright guys, let's go. Pertanyaan nomor 15 ya. 30 detik dari sekarang.
Nah, oh, sorry, kelamaan. Maaf guys, kelamaan. Aduh, ngelamun. Oke, kita bahas nomor 15 ya. Ini kan pertanyaan untuk nomor 15 itu, in the northern and central parts of the state of the Idaho, bla bla bla, and churning rivers. Nah, balik lagi. Ini sama persis pertanyaannya dengan nomor 11. Baru kita bahas. Jadi kata only itu adverb yang berfungsi sebagai subjek. Nah, jadi kalau misalkan adverb yang berfungsi sebagai subjek, ya udah cari aja yang auxiliary verb. Oke. Nah, kebetulan di sini enggak dari A, B, C dan D enggak ada yang auxiliary verb kan ya. Tapi di C ada to be. Oke. Kenapa to be? Karena setelah setelah kata to be itu ada found, majestic mountains and churning rivers. Jadi dia kenapa dipakai to be di situ guys? Karena kata kerjanya pasif, pakai verb 3. Beda kalau nomor 11 kayak tadi only when gitu ya, only when bla 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 does a seed germinate. Kata germinate kata kerjanya itu verb 1. Jadi makanya kita pakai does. Oke. Nah, sekarang kita lihat di nomor 15 itu in the northern and central parts of the state of Idaho, itu adalah adverb of place. Maka setelahnya otomatis kita cari yang auxiliary. Nah, satu-satunya pilihan dengan auxiliary adalah yang C. Berarti the word are. Sebenarnya dia to be sih ya. Dia to be. Jadi simpelnya adalah kalau adverb di depan, maka cari auxiliary atau to be. Ya. Kalau dia verbnya pasif, kayak pilihan nomor 15, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dari 5 soal kita ketemu 2 soal yang sama guys ya, dan beberapa soal yang sama dengan di part-part sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut aja karena masih ada banyak waktu ke pertanyaan nomor 16. Nah, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit beda ya guys ya, karena kan part 2 TOEFL itu kan terbagi dari jadi dua section. Yang pertama structure, yang kedua written expression. Jadi setelah ini kita akan bahas soal tentang written expression. Let's go.